Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Budiawan Saputra dengan NBI 1402400034. Di sini saya ada tugas yaitu pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin yaitu evaluasi tengah semester. Itu suruh membuat presentasi dari seluruh penugasan termasuk kalkulasi nasional atau presentasi kelompok channel YouTube dan selanjutnya. Dan ini adalah laporannya dari semester tugas 3 sampai tugas 7. Ini mengenai tugas 3 terlebih dahulu adalah pengantar di belakang pemilihan data seperti saja karena kita mempresentasi dini melalui pola data klinik yang kompleks. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun model kalkulasi yang mampu memberikan prediksi risiko secara otomatis bagi pasien. Bagian clearing membantu memproses variabel medis yang beragam untuk memberikan diagnosis awal lebih efektif dan struktur. Lalu 1.2 tujuan laporan adalah menjelaskan karakter dataset medis yang digunakan penelitian, lalu menentukan algoritma supervised learning yang optimal untuk flexibility biner, memberikan distribusi teknis berdasarkan karakteristik data dan tangan yang dihadapi. Lalu 2.2 eksplorasi dataset. 2.1 deskripsi dataset. Sumber dataset diperoleh dari repositori publik seperti UC Machine Learning Repository dan Kanglab. Jumlah sampel dataset terdiri dari 303 sampel baris dan fitur kolom. Tipe fitur dataset mengandung variabel numerik seperti usia dan tekanan darah, serta variabel kategori seperti jenis kelamin, kualitas data. Pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan tidak ada nilai yang hilang ataupun data duplikat yang performa model. Dan ini untuk tabel 1 struktur atribut datasetnya. Di sini ada atribut, tipe data, deskripsi, dan data nilai. Lalu ke 2.2 deskripsi. Analis deskripsi yang menunjukkan deskripsi kelas target yang relevan, seimbang, yang penting untuk menghindari bias pada model kualifikasi. Ini untuk tabel 2, analisis deskripsi variabel utama. Ini ada variabel, lalu deskripsi variabel MEA, lalu SD, likeness, dan ini hasilnya. Lalu untuk poin 3, pemilihan algoritma supervised learning. 3.1 kandidat algoritma. Beberapa algoritma supervised learning yang dipertimbangkan meliputi regresi logistik cocok untuk lari biner jika terdapat hubungan linear antar fitur medis. Lalu random forest meningkatkan dari deskripsi yang memberikan hasil stabil untuk data non linear. SVM spot reasoning sangat baik jika dataset memiliki batas keputusan yang jelas di ruang dimensi tinggi. Sertifikasi pemilikan algoritma berdasarkan karakteristik dataset algoritma random forest dipilih sebagai model utama. Alasan pemilihan data klinik seringkali memiliki hubungan non-linear yang tidak dapat oleh model linear sederhana. Lalu dataset memiliki fitur yang saling bergantung seperti usia dan kolesterol, di mana random forest dalam menganalisis interaksi tersebut. Algoritma ini memberikan generalisasi yang lebih baik untuk dataset berukuran sedang tanpa resiko
fitting yang tinggi. Lalu poin 4, implementasi awal ke dalam Python. Guru dalam saya menganalisis learning. Ini adalah source code-nya. Lalu untuk kesimpulannya, eksplorasi dataset menunjukkan bahwa fitur maksimal variabel yang signifikan, sehingga memerlukan model yang stabil seperti random forest. Lalu hasil evaluasi akan menunjukkan performa akurasi yang memadai untuk tahap diagnosis dini. Yang selanjutnya meliputi learning parameter yang memenuhi kestabilan data jika ditemukan pada hasil yang lebih besar. Lalu tugas keempat yaitu latar belakang. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Deteksi dini yang akurat sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Namun diagnosis penyakit jantung seringkali memerlukan analisis pola data klinis yang kompleks dari berbagai variabel medis. Pemilihan dataset kesehatan ini sangat relevan karena penyakit jantung memerlukan deteksi dini yang akurat melalui pola data klinis yang kompleks. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah membangun model klarifikasi yang mampu memberikan prediksi risiko secara otomatis bagi pasien untuk unsur variabel medis yang beragam untuk memberikan hasil diagnosis awal yang lebih objektif dan struktur. Poin 1 dan poin 1.2 tujuan akurat adalah menjelaskan latar dataset medis yang dikenal dalam penelitian. Menentukan algoritma supervised learning yang paling optimal untuk klarifikasi biner, memberikan justifikasi teknik berdasarkan karakteristik data klinik tantangan yang dihadapi. Lalu untuk kedua dataset. Sebenarnya saya berasal dari konsep prediksi melalui sistem Kaggle. Jumlah sampel dataset terdiri dalam sama. Lalu untuk struktur tabel datasetnya masih ada atribut, tipe data, deskripsi, dan juga nilai. Statistik, deskripsi, analis statistik data menunjukkan struktur relevan sehingga penting untuk menghindarinya. Ini tabel kedua deskripsi variabel utama. Deskripsi kelas target 1 beresiko 54%. Lalu untuk kelas 0 sehat 46%. Deskripsi yang relevan sehingga menentukan karena modelnya sangat luas terhadap satu kelas tertentu. Pemilihan algoritma. Bagi tata algoritma memberikan algoritma khusus ini untuk klarifikasi biner jika terdapat hubungan antar penyebaran berkaitan dengan trik memberikan hasil lebih stabil untuk perjalanan biner. Pada justifikasi pemilihan algoritma asal karakteristik dataset algoritma yang luas bukan satu klinis seringkali memiliki hubungan linear yang diketahui dianggap oleh model linear secara sebetulnya logistik dataset memiliki fitur yang saling bergantungan seperti usia, kolesterol, atau tekanan darah yang tergantung di mana random forest adalah karena melalui fitur tersebut. Algoritma ini memberikan generasional yang lebih baik untuk deteksi ukuran dengan karakteristika sampel tanpa risiko overfitting yang tinggi berada dengan hasil tritunggal. Random forest menyediakan materi deteksi yang berbanding model yang berdasarkan tugas yang kompleks semua. Harusnya dilakukan implementasi posibilitas memiliki alur berikut kegiatan kesehatan terhadap menggunakan labelnya. Di sini adalah analisis hasil. Berdasarkan tabel perbandingan di atas, sahabat analisis halal berikut. Random forest terbaik memberikan performa terbaik, stick sinometrik keunggulan karena menggunakan sekolah
karena banyak banget keputusan, lebih stabil dan tidak terlalu aktif. Memberikan kemampuan serbi yang sangat baik. 2. Tersebut cerita rendah. Performa banyak rendah karena cenderung overthinking terhadap data training terlalu sensitif variabel kecil dalam data. Ketiga, KNN menengah tetapi sulit terhadap skala hidup. Skala menengah maka persaingan tetap kalah pada random forest menjaga untuk data analisis yang memiliki hubungan linear. Convolutional metric random forest tabel 2.2. Ini keterangan true and false. 42% sehat berdiprediksi sehat. False positif 8 pasien sehat diprediksi beresiko. False negatif 6 pasien beresiko diprediksi sehat. True positif pasien beresiko diprediksi. Perhitungan metrik tambahan level TP per finance. Lalu untuk metode simulasi prestasi awal dalam Python memberikan dalam langkah-langkah. Ini codingannya hasil output. Lalu kesimpulan berdasarkan proses ini penyakit jantung mengenal kalkulasi dapat diberikan kesimpulan berikut. Lalu tugas 5 yaitu pengembangan model multiplikasi. Motivasi tujuan dari pengembangan model multiplikasi adalah model prediksi yang lebih berinformatif bagi dan akan menyesuaikan hanya beresiko harus sehat, tapi seberapa parah resikonya membandingkan 3 pendekatan multiplikasi. Ketahuan menurut target 0 sehat 1 berisiko. Sebagai keperluan kas target info menjadi markas bisa nilai CA jumlah pembuluhan darah utama yang terus nomor dan islamin tasmin. Ini untuk tabel konversi target menjadi multiplikasi. Ini tabel kandidat algoritma multiplikasi. Hasil perbandingan model multiplikasi. Menulis hasil VSL dengan random forest baik menghasilkan akurasi tinggi jumlah 8,92%. Random forest sebagai basis lalu mampu menaruh hubungan linear. Target training bersyarat S1 dengan S2 menengah kelas 7 cukup baik tetapi lebih dan menggunakan 6 kelas itu untuk berkelas. Contoh matriks ini tabel conversion matrix 1 VSL. Visual hasil gambaran 5 perbandingan multiplikasi. Multiplikasi dan perbandingan ketika penilaian multiplikasi. Perbandingan dan forest menentukan performa terbaik operasikan rekomendasi. Lalu untuk tugas ganda 6
tujuan penyerapannya neural network tujuan dari pengembangan model neural network adalah membangun model NLP di wilayah berteks yang menggunakan teks struktural. Penerapan sebenarnya untuk memiliki model menyelesaikan teks dengan jumlah menurut aktivitas silikon dari kalkulator bumi mampu menerap proses pembuatan sama bahwa dengan klasik Horace konsep neural network yang digunakan untuk struktur paling untuk arsitektur neural network. Arsitektur neural network itu adalah visual arsitektur NLP yang dibangun childhood layer dan layer 1 dan layer 2 lalu output layer. Lalu ada tabel hyperparameter yang diuji. Pada hyperparameter nilai yang diuji nilai yang terbaik. Lalu di sini ada hasil training neural network. Tabel yang dihasilkan setelah 100 dengan L3P gambarnya teks observasi training mengenai organization status dan satu diterapkan pada perkembangan penggunaan waktu dengan menggunakan tes metodologi menetapkan ini satu kombinatik neural network perhitungan TN 44 FP5 FM5 TP untuk tambahan hasil 40/51 kemudian 90/50% sekurasi 44/50 semakin 88,0% akurasi 90 per 101 kemudian 18,1% 6/10 analisis hasilnya bukan otak. Ini untuk bagaimana hasil pengasahan hasil proyek. Tugas 7 eksperimen dengan spesifikasi dengan parametrik kecerdasan prosesor dengan WJOR hyperplan batas pengusaha parametrik lalu jenis keterangan yang digunakan tabelnya jenis tabel implementasi SVM dengan perbandingan hasil perbandingan SVM yang dibasiskannya analisis hasil sendiri karena dapat menggunakan tinggi 86,7% output simplifier setara natural minimum maupun menggunakan pola non-linear yang kompleks pada data logis kita gambarkan C dapat dihitung untuk alternatifnya berdasarkan perhitungan ini untuk tabel
karena benar hubungan dengan pemula dan seperti itu rekomendasi kita. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.